Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Nimade Widyastuti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gene pool, hanyutan genetik, dan leher botol. Apa yang dimaksud dengan gene pool? Nah, pertama-tama bayangkanlah ada suatu kata dari sebuah kolam yang terpisah dari kolamnya menuju kolam lainnya. Dengan migrasi ini terjadilah sedikit pertukaran dari gennya. Pun terjadi sedikit pertukaran gen, tetapi kata dari suatu kolam cenderung lebih senang kawin dengan kata dari kolam tersebut, sehingga anggota dari suatu spesies cenderung untuk tersebar dalam populasi lokal yang kawin antar mereka sendiri. Nah, kecenderungan dari suatu populasi yang selalu kawin dengan populasi lokal antara mereka sendiri yang disebut dengan deme atau dari kata demos yang berarti masyarakat. Anggota deme ini memiliki gene pool. Gene pool merupakan kumpulan dari semua gen dan alela yang dimiliki oleh semua individu dari populasi tersebut. Materi selanjutnya adalah hanyutan genetika atau genetic drift. Genetic drive ini merupakan perubahan frekuensi gen dari satu generasi ke generasi lainnya. Hal ini terjadi karena alel dari suatu generasi yang turun secara random ke generasi selanjutnya. Namun terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan hanya sebagian dari alel tersebut yang kemudian diturunkan, sehingga alel dalam suatu generasi tidak mencerminkan generasi sebelumnya, atau sampling error. Hanyutan genetika dapat terjadi pada populasi dengan jumlah individu yang beragam, namun memiliki efek yang lebih besar pada populasi yang berukuran lebih kecil. Hanyutan genetika dapat menyebabkan suatu evolusi dengan syarat perubahan alel dalam populasi tersebut menimbulkan sifat baru, sejumlah anggota populasi terpisah dengan populasi induk dan kawin hanya dengan anggota populasi baru, dan perubahan akibat hanyutan genetika ini diturunkan pada keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, contoh ekstrim dari hanyutan genetika ini adalah yang pertama, founder effect. Efek ini disebabkan karena sebagian kecil dari suatu populasi berpindah ke sebuah tempat baru dan hanya membawa sebagian kecil dari alel yang terdapat dalam populasi. Generasi selanjutnya dari populasi ini yang terdapat dalam tempat baru kemudian akan memiliki angka populasi yang lebih kecil dengan beragam frekuensi yang lebih rendah, sehingga generasi selanjutnya akan memiliki frekuensi gen yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Selanjutnya, yaitu contoh yang lebih ekstrim lainnya, yaitu adalah bottleneck effect. Efek ini yakni ketika jumlah individu dalam suatu populasi terpangkas secara ekstrim dan menyebabkan hanya sebagian kecil dari populasi yang bertahan. Hal ini dapat disebabkan oleh bencana alam ataupun insiden lainnya. Karena kecilnya individu yang bertahan, maka alel yang dapat ditemukan dalam generasi yang bertahan tidak akan mencerminkan alel dari populasi sebenarnya. Sekian penjelasan dari video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.